Inilah acara paling paginya kita di Kulon Nuwun, Jogja. Monggo pinarak wonten mriki. Di antara Olan dan Maira sekarang sudah datang sekaligus bersama dengan kita dan pinarak wonten mriki. Yap. Di Sang Aji TV kita akan kenalkan satu persatu. Satu persatu. Kalau kata bijak mengatakan tak kenal maka tak tung-tung. Kenapa pepatahnya gitu? Soalnya kita akan lihat yang pertama. Om Edwin kita pura-pura belum kenal je. Asmanipun Om Edwin sinten? Nama lengkap saya Edwin Hendra Kusuma. Wih, Edwin Hendra Kusuma. Hendra Kusuma. Dan panggilannya lebih ke Edwin, Hendra atau Tole? Kenapa yang terakhir? Biasa dipanggilnya Darno. Gak ada hubungannya. Tadi kan Edwin Hendra Kusuma. Om Edwin Sugeng Rawuh. Sugeng Rawuh Om Edwin. Terima kasih. Di belakangnya Om Edwin ini kita pura-pura. Yang paling... Mas Novi kita pura-pura belum kenal. Okay. Asmanipun sinten? Nama saya Novi Nugraha. Panggilannya? Panggilannya Novi. Asik. Asik. Paling colorful dia. Ya. Oh iya, Oh iya. dan hari ini iya luar biasa. Keren sekali. Jersinya baik tuh langsung Atlet. sengaja buat Sang Aji TV beliau langsung mendesainkan. Ini untung tadi pagi dini hari udah selesai. Dipakai buat syuting Langsung udah dipakai aman. buat syuting. Langsung dipakai ini dari Langsung dipakai dong. Langsung dipakai. Khusus untuk Sang Aji TV. Dan yang ketiga, kita juga pura-pura belum kenal padahal beliau sempat menjadi bintang tamunya kita di Sang Aji TV. Om Bobby. Asmanipun sinten? Saya Bobby Ardianto Stoaji. Dan panggilannya lebih Bobby? Asik. Asik. Inilah ciri khas dari Sang Aji TV yang untuk pagi-pagi ya. Ya. Ya, terima kasih sudah hadir semuanya. Terima kasih. Om Oko nggak usah ya? Loh kenapa ya? Jangan ini begitu. masuk loh. Sungkem Ini dulu, masuk sungkem loh. dulu, sungkem Ini dulu. masuk loh. Sungkem dulu loh. Monggo. Om Oko Asmani Pura-puranya. Cinta. Saya Moko, Om, sama-sama panggil Om gitu ya, biar Oh, yes. sama-sama muda. Asik. Aduh. Dan Panggil Dik. kalau bisa dibilang, inilah tadi yang kita di awal bicara tentang konsep wisata yang Sustainable. Yes. Kalau Sustainable menurut Meira, kan tourism. ikut bersama mereka nih. Betul. Bagian kecil dulu sebelum ke teman-teman. Apa itu? Sustainable concept. Sustainable concept itu bagaimana kita membuat pariwisata itu bisa dinikmati sampai ke anak cucu kita. Aduh. Waduh. Jadi tidak hanya berhenti sampai di sini lingkungan rusak begitu, tetapi bagaimana itu tetap berjalan sampai di generasi-generasi yang selanjutnya. Dan bisa dibilang ini pas banget nih. Beliau juga sebagai pelakunya. Ya. Dari pemerhati, pelaku sampai juga masih sekarang memproyeksikan. Mungkin di antara Om Novi, Om Edwin, Om Bobby atau Om Oko. Dari awal sebuah activity yang luar biasa. Ini dulu awalnya bagaimana terbentuk ya? Ide Penasaran keren. ya, penasaran banget soalnya. Ide keren kan, Idenya bapak-bapak keren. biasanya tuh jarang kan datang kumpul memikirkan konsep yang sustainable tourism. Biasanya bapak kumpul ngopi, Anu. judi. Dolanan mano, dolanan Eh, mano. kok dolanan mano? Itu ibu-ibu yang dolanan mano. Nah, bapak-bapak jarang Kenapa dolanan ibu-ibu? mano ya? Jarang. Mungkin Om Edwin, mulai kapan nih Om? Kalau dimulainya kapan ya? Oke. Yang ditanyakan ini kan aktivitas kita ngumpul-ngumpulnya Ya, ini. sudah ya kan? mulai lama kah? Sejak kami mulai kenal, Wih, Wih. jadi sudah bertahun-tahun, Ini ini udah berapa- sebenarnya sudah ada gagasan itu, cuman tidak pernah diwujudkan. Nah, ini bisa terwujud itu sebenarnya gara-gara pandemi. Ternyata pandemi membawa sesuatu yang mempersatukan mereka. Jadi gampangnya kan seperti ini. Kami ini kan ada bisnis sendiri-sendiri, Yes. ada pekerjaan sendiri-sendiri, punya kesibukan sendiri-sendiri. Otomatis kan jarang ketemu. Yes. Karena ada pandemi, banyak nganggurnya. Daripada bengong atau ngerasani tanggane, jadi kan lebih baik kan kita ngobrol-ngobrol yang ada manfaatnya ya. Waktu itu kita cuman awalnya ngobrol-ngobrol dari dari WhatsApp group lah tadinya. Dan kemudian dari obrolan di WhatsApp group ini kita iseng-iseng, ayo kita ketemu langsung supaya obrolan kita ini bisa lebih matang. Iya. Tapi Menarik kok sekali. saya agak kurang percaya kalau di WA grupnya beliau hanya obrolan ya. Sering ada gambar-gambar yang seperti Gambar yang lain nih. Loh, maksudnya nggak? Apa adanya dong. Gambar itu sih ada pasti. Dari cara tertawanya kelihatan mana yang paling sering. Ini mungkin kalau Anda pernah lihat ada kan namanya foto profile ya. Yes. Nah, coba deh tanya Mei itu yang pernah lihat foto profile
novel WhatsApp group kita itu apa sih? Waduh. Kita coba tanyakan ke ahlinya saja ya. Tapi Om Bob, Om Bobi. jadi Om Bobi mungkin bisa dibilang ada hal yang menyatukan teman-teman dari sisi mungkin masing-masing mempunyai kegiatan sendiri-sendiri. Nah, yang paling keren ternyata di antara activity beliau-beliau itu, kita akan melihat dulu deh bagaimana kita akan dari preview yang sudah dikumpulkan sekelumit awal. Inilah kita buka picture-nya. Ceruing. Ada unsur kata dan benda seperti inilah di antara tamu-tamu istimewa Om Moko, Om Bobi, Om Novi, dan Om Edwin. Apa? Dan sekaligus ini gambar berbicara tentang apa? Mungkin di antara berempat, Om Bobi barangkali. Relasinya dengan nama ontelannya itu apa? Ya sebenarnya dari basic kita dulu bertemu bersama dengan satu hobi yang sama gitu ya, kita cycling gitu ya. Dan meskipun kalau saya banyak clothing ya. Tapi iya. Dari jersey aja kelihatan kayaknya yang paling aktif Om Novi dong. Dong. Ya. Tapi dari kesamaan hobi itu sebenarnya kita lebih memiliki satu pemikiran yang sama gitu ya. Bagaimana cycling yang kita akan konsepkan ini berbeda dengan cycling yang lain. Dan yang tentunya kita bisa combine dengan community based tourism yang sebenarnya cycling ini kita bisa connectingkan ke sana karena kita tahu sebenarnya bahwa community based tourism itu satu bentuk tourism yang memiliki satu ketahanan yang luar biasa. Kita bisa lihat di masa pandemi ini bagaimana community based tourism itu benar-benar bisa tangguh dalam menghadapi situasi ini gitu. Artinya benar-benar masih bisa tergerakkan di situ. Dan kembali lagi ini menjadi satu semangat kita bersama bagaimana sih kita bisa mengangkat community based tourism ini menjadi bagian lain dari sebuah pariwisata yang memiliki sustainable tadi. Nah, ini yang menjadi semangat kita bersama dan kita ya dengan ide masing-masing karena kita berlatar belakang berbeda. Mudah-mudahan ini menjadi satu kolaborasi yang nantinya ada sesuatu hal yang beda di Jogja. Padahal kalau Om Bobi latar belakang atau social background-nya apa Om? Kalau Om Bobi dulu? Ya, kalau saya sih lebih karena saya ada di industri perhotelan dan kemudian juga di sisi travel agent pun market saya juga berbeda dengan teman-teman. Oh, jadi ini perbedaannya pada marketnya begitu? Ya, ada di sisi marketnya dan apa yang kita lakukan dalam doing kita bisnisnya itu tentunya ada beberapa background yang berbeda. Kalau Om Moko misalnya, Om social background-nya kalau Om Moko, kalau saya memang lama berkecimpung di industri biro perjalanan yang domestik. Seperti itu dan kita harus sadar bahwa Jogja perlu atraksi lagi untuk menambah jumlah interesting mereka untuk masuk ke Jogja. Yes. Dengan melibatkan tadi. Betul, ya, betul. Jadi upaya-upaya itu harus kita lakukan untuk kemudian mendatangkan wisatawan ke Jogja. Itu sih lebih. Kalau Om Novi lebih ke social background-nya Om Novi apakah? Kalau saya sendiri sih ini semuanya travel agent semua sebenarnya, tapi marketnya memang beda-beda. Jadi kalau saya lebih cenderung ke ticketing sebetulnya, ticketing. Jadi tiket penerbangan, tiket kereta dan sebagainya. Tapi memang betul tadi Pak Edwin sampaikan bahwa karena pandemi semua usaha lesu. Akhirnya pertama itu kita cuma bikin grup WhatsApp ya, namanya Ontelan. Awalnya kita pengen mendesain itu sebuah rute sepedaan yang bisa melibatkan banyak pihak sehingga nantinya itu orang-orang itu bisa lebih tertarik untuk datang ke Jogja. Tapi ide-ide itu akhirnya meluas sehingga ya kita bergeser konsep sehingga tidak hanya sepedaan saja tapi lebih ke aktivitas yang lainnya. Melibatkan tadi ya? Melibatkan komunitas ataupun masyarakat itu sehingga ekonomi nantinya harapannya bisa bergerak. Kalau dengan basic tadi yang dibilang sama Om Novi, Om Edwin, Om Bobi dan juga Om Moko. Dengan basic satu ontelan yang ternyata kita bisa traveling atau wisata ke daerah yang detail sekalipun. Betul. Dan bicara ontelan kayaknya di antara beliau-beliau berempat ini kelihatan dong. Mana yang sangat atlet ontel sekali. Siapa yang atlet dan mana yang loading sekali. Om Moko yang ontel luar biasa. Paling pojok tuh. Om Edwin ya. Jenengan. Pojok itu. Om, tapi bedanya tadi kan Om Edwin ngendiko kalau ini agak beda dengan yang lain. Tidak hanya ngontel. Nah, bedanya apa Om E? Oke,
Ini tanpa bermaksud tanpa bermaksud bilang bahwa kita lebih baik atau kayak yang lain lebih buruk ya. Ini kan awalnya kan cuman sekedar kita ambil konsep satu. Ada satu pertanyaan yang pernah ditanyakan teman saya. Kenapa Anda berjalan? Ya. Karena kalau saya naik mobil banyak hal yang terlewatkan. Keren. Itu satu. Terus kenapa Anda naik sepeda? Ya kan? Karena kalau jalan terlalu lama. Cerdas. Capek. Cerdas. Ya, kalau sepeda itu ada di tengah-tengahnya. Kita bisa jalan dengan kecepatan yang lumayan, tapi tetap detail-detail tertentu itu tetap tidak terlewatkan oleh kita. Ya kan? Apalagi sepeda jelas terbuka, kecuali kalau sepeda Anda dikerudungi macam-macam kayak yang untuk iklan rokok itu lain lagi ceritanya ya. Kemarin saya sepedaan sama Meira. Mas Olan, sepedanya agak-agak beda dong. Makanya cerita tentang konsep sustainable konsep tourism ini ya. Jangan ke situ. Makanya tadi kita ada beberapa hal yang ini luar biasa nih pas nih. Keren sekali. Padahal kita kan paling sepeda tuh mungkin sepeda hanya 10%, sisanya foto-fotoan dan makan-makan. Nah, mungkin panjenengan mesti juga gitu. Yang paling penting nikung ya. Dan ini ternyata yang depan kita tuh ada beberapa produk. Nantinya kita akan juga explore lagi nih. Jadi bisa dibilang ini Meira tahu apa ini? Ini barang-barang yang tadi dibawa oleh bapak-bapak om-om ini. Ini bisa menceritakan mungkin dari Om Bobi atau Mas Novi? Monggo Mas Novi bisa ini. Nah ini Mas. Mas Novi. Itu udah siap-siap barang-barangnya ini. ada. Jadi yang silakan. Oh ya. Pak Mok, silakan. Nah, kalau Om Moko? Satu ini adalah pasta gigi. Wow. Oh itu pasta gigi. Pasta gigi, mohon maaf, ini pasta gigi. Zaman dulu kita kalau pasta gigi, gosok gigi pakai ini dari areng. Dan ini aman. Itu yang lagi banyak dicari sekarang ini malahan. Ini aman dan sekarang. Itu bisa dicicip itu Pak? Bisa dicicipi Pak? Kenapa dikasih yang lain? Kenapa dikasih yang lain? Pasti bisa ya. Mau dicicip. Tapi itu yang banyak dicari. Zaman dulu kita memang pasta gigi yang paling keren itu bukan, apalagi yang tanpa menyebutkan merek tertentu, tapi mengurangi fluoride. Hanya dengan seperti ini pun kan ini malah luar biasa. Zaman mbah-mbah saya tuh pakai itu Mas ya. Batu bata, areng. Dan ini dari teman-teman ini terimain kembali. Ini ada rasanya ini Pak? Kalau ini rasanya mint. Ya? Oh mint. Karena campurannya dari itu. Wow. Oke. Pasta gigi. Ini kemasannya sangat sustainable sekali ya, tidak ada plastik ternyata. Dan ini asiknya ketika kita nanti mengendaki lagi, kita beli harga ini 5.000, ketika kita bawa ke sana, kita cuma bayar 3.000, yang 2.000 dari itunya. Tuh, jadi respect. Mengurangi sampah. Dan itu sampah nggak usah melihat saya gitu juga. Saya mau sampahnya biasa aja. Sorry Om, jangan gitu. Satu agak sensi dibilang sampah. Sampahnya nadanya biasa aja. Itu berarti di sampingnya pasta gigi. Itu bukan tempe. Atau yang, itu depannya deh. Orang bilang, saya sempat main ke daerah Kulon Progo Kutoarjo tuh ada lompong, mirip seperti itu pakai daun kelaras. Mungkin siapa yang bisa menjelaskan? Tadi Om Moko sudah pasta gigi, mungkin Om Bobi, Om Novi atau barangkali Om Edwin yang pakai daun kelapa itu apa? Oke, menduan itu. Yang menduan. Monggo. Kalau Anda anggap itu sebagai snack, terus Anda cicipi, ya kumur muntuk. Apa tuh ini Om? Ini apa ini? Sabun. Oh. Boleh dibuka ya? Sabun. Boleh. Jangan lah. Jangan. Satu kalau lihat sabun pengen nyabun nanti. Bener. Anda itu nyabun. Sorry bener. Nyabun. Anda pernah lihat saya nyabun nggak? Ini takutnya nih. Tapi coba Meira, penasaran. Sebenarnya menarik nih. Ini menarik. Produk-produk yang sangat dari ya. Ini kita unboxing. Sabun loh. Ini hanya ada di Sang Aji TV. Bagaimana dari kan ini kan kayaknya daun jagung ya? Oh, ini bukan daun. Ini pelepah pisang. Oke. Yes, kalau di sinetron ini istilahnya gini. Kita akan unboxing. Nungguin ya. Nah, sesaat lagi kita akan unboxing hanya di Kulon Jogja. Monggo pinara wonten mriki.